Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didit Ramadhani Tatmoko, Fakultas Ilmu Komputer. Saat ini saya ingin membuat video laporan praktikum yang berjudul Laporan Praktikum Mata Kuliah Analisis dan Desain Berorientasi Objek Sistem Request Aplikasi Peminjaman Alat Musik UKM. Itu dengan dosen pengampu Pak Wawan Priyatna, ST, dan MTI. Dan disusun oleh saya sendiri. Pertama, di sini ada daftar isi, yaitu bab satu pendahuluan, latar belakang, dan tujuan. Di bab 2 ada pembahasan. Di pembahasan ada sistem request, BPNM, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, state diagram, deployment diagram, IRD, IRM, user interface, dan di bab 3 terakhir yaitu kesimpulan. Baik, bab satu pendahuluan latar belakangnya adalah unit kegiatan mahasiswa UKM Seni Musik merupakan salah satu wadah penting dalam perkembangan minat dan bakat mahasiswa di bidang seni, khususnya musik. Kegiatan UKM ini melibatkan penggunaan berbagai peralatan musik seperti gitar, drum, bass, hingga sound system yang digunakan dalam latihan rutin maupun pertunjukan resmi. Oleh karena itu, keberadaan sistem pengelolaan inventaris alat musik menjadi sangat penting dalam menunjang kelancaran aktivitas UKM. Namun, pengelolaan inventaris di Seni Musik selama ini masih dilakukan secara manual yang sering menimbulkan berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah pencatatan pencatatan yang tidak akurat, kesulitan dalam memantau kesehatan alat, serta proses peminjaman dan pengembalian yang tidak terkoordinasi dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya alat, kerusakan yang tidak terrealisasi hingga konflik jadwal peminjaman. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penggunaan sistem berbasis digital menjadi solusi yang ideal untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sistem request peminjaman alat musik yang terkomputerisasi dapat memberikan kemudahan dalam proses pencatatan, pelacakan, dan monitoring alat musik secara real time. Sistem ini juga memungkinkan adanya transparansi dalam proses peminjaman serta efisiensi waktu dan tenaga dalam manajemen alat. Oleh karena itu, laporan ini disusun sebagai bagian dari praktikum analisis dan desain berorientasi objek dengan tujuan merancang dan mengimplementasikan sistem informasi peminjaman alat musik berbasis objek untuk melakukan kegiatan dan musik. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi juga dikembangkan secara berkelanjutan sesuai perkembangan dan kebutuhan UKM di masa mendatang. Tujuannya adalah mempermudah proses pencatatan dan pemantauan inventaris secara digital, guna mengurangi kesalahan pencatatan manual serta meningkatkan akurasi data. Dua, memberikan kemudahan kepada anggota UKM dalam melakukan permintaan request peminjaman dan pengembalian alat musik melalui sistem yang terintegrasi. Tiga, menyediakan informasi real time mengenai ketersediaan alat musik yang dapat diakses kapan saja oleh pengguna sistem. Empat, mengurangi risiko kehilangan dan kerusakan alat musik melalui pencatatan riwayat penyiaran yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Lima, mendukung proses evaluasi dan monitoring inventaris secara berkala sebagai bahan perbaikan pengembangan manajemen inventaris UKM di masa mendatang. Di bab 2 di pembahasan adalah ada sistem request. Sistem request ini saya buat dengan sesuai apa yang saya ingin buat, yaitu di bisnis di proyek sponsornya itu Rektor 1 Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Bisnis leadnya ada proyek ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan penjualan peminjaman alat musik UKM Seni Bayangkara. Bisnis requirement-nya dengan menggunakan aplikasi penjadwalan peminjaman musik UKM Seni Bayangkara dapat dengan mudah dalam membuat penjadwalan. Fitur utama yang ada pada sistem ini adalah jadwal peminjaman, daftar alat musik, riwayat alat musik. Bisnis value-nya adalah ada di keuntungannya. Keuntungan intangible-nya yaitu memudahkan jika ada acara event di kampus, mengurangi peminjaman musik di luar kampus. Selanjutnya adalah ada BPNM. Di sini adalah BPNM untuk bisnis proses berjalan, yaitu satu, mengajukan permintaan peminjaman alat UKM melalui formulir atau sistem pemesanan yang telah disediakan oleh UKM terkait. Dua, UKM memeriksa ketersediaan alat yang diminta untuk dipinjam pada tanggal dan waktu yang diminta.
Tiga, jika alat tersedia, UKM mengkonfirmasi peminjaman kepada peminjaman dan menetapkan tanggal dan waktu pengambilan alat. Empat, peminjam dan UKM mendatangi pendirian atau persetujuan peminjaman yang berisi detail alat yang dipinjam, jangka waktu peminjaman serta tanggung jawab yang telah ditentukan, yang jawab peminjam terhadap alat yang dipinjam. Lima, peminjaman pengambil alat yang dipinjam sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KM. 6. Peminjam menggunakan alat sesuai dengan keperluan yang telah disepakati. 7. Setelah penggunaan selesai, peminjam mengembalikan alat ke UKM sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 8. UKM memeriksa kondisi alat setelah dikembalikan untuk memastikan tidak ada kerusakan atau kehilangan yang signifikan. 9. Jika alat dikembalikan dalam kondisi baik, peminjaman dianggap selesai. Jika terdapat kerusakan atau kehilangan UKM dan peminjam akan menyelesaikan masalah tersebut dengan ketentuan yang telah disepakati dalam persetujuan peminjaman. Nah, ini adalah contoh gambar BPNN berjalan, yaitu ada si admin dan mahasiswa. Jika si mahasiswa mengajukan permintaan peminjaman alat musik UKM, si admin akan memeriksa kerjaan alat, dan jika alat tersedia, UKM mengkonfirmasi peminjam kepada peminjam. Jika iya, akan peminjam mendatangi penjualan atau persetujuan tersebut. Jika tidak, mungkin itu akan kembali lagi ke mahasiswa. Dan selanjutnya, ketika sudah setuju, peminjam mengambil alat yang dipinjam. Selanjutnya, peminjam mengembalikan alat UKM. Dan selanjutnya, si admin atau UKM memeriksa kondisi alat setelah dikembalikan, yaitu si admin UKM ini memeriksa jika ada kerusakan, si mahasiswa akan bertanggung jawab. Dan jika tidak, UKM akan memeriksa kembali yang sudah diselesaikan sesuai perjanjian. Nah, selanjutnya ada bisnis proses usulan. Satu, inventaris UKM atau peminjam eksternal dapat mengakses sistem aplikasi melalui platform yang telah disediakan. Dua, peminjam membuat permintaan peminjaman alat-alat UKM melalui fitur yang tersedia dalam sistem aplikasi, mengisi formulir yang telah disediakan secara online. Sistem aplikasi. Tiga, sistem aplikasi secara otomatis memeriksa ketersediaan alat yang diminta berdasarkan data inventaris yang tercatat dalam sistem. Empat, jika tersedia, sistem aplikasi mengirimkan pemberitahuan konfirmasi pada peminjam, menetapkan tanggal dan waktu penggunaan alat. 5. Peminjam menandatangani persetujuan peminjaman secara digital melalui sistem aplikasi ataupun bisa menandatangani dengan secara langsung. 6. Peminjam datang ke lokasi yang ditentukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk mengambil alat yang dipinjam. 7. Setelah penggunaan selesai, peminjam melakukan pemberitahuan penggunaan melalui sistem aplikasi dan mengembalikan alat ke lokasi yang telah ditentukan. 8. Jika alat dikembalikan dalam kondisi baik, peminjaman dianggap selesai dan dalam sistem aplikasi. Jika terdapat kerusakan atau kehilangan, petugas UKM dan peminjam akan menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 9. Sistem aplikasi mencatat semua transaksi peminjaman termasuk evaluasi terhadap proses peminjaman untuk perbaikan di masa mendatang. Selanjutnya ini adalah gambar contoh BPNN usulannya. Ada si mahasiswa, sistem, dan admin. Si mahasiswa memulai dengan dapat mengakses sistem aplikasi. Sistem akan menekan pesan saat mengakses aplikasi. Jika login sukses, dia akan menambahkan beranda aplikasi. Jika tidak, dia akan kembali dengan dashboard awal login. Dan jika sukses menampilkan beranda aplikasi, mahasiswa membuat permintaan minuman alat musik, lalu si admin memeriksa ketersediaan alatnya. Lalu selanjutnya, aplikasi pengiriman pemberitahuan komersi pada pengguna. Sistem memunculkan itu, lalu di mahasiswa menyetujui persetujuan peminjaman, lalu diproses lagi mahasiswa menyetujui persetujuan peminjaman, lalu mahasiswa datang ke lokasi ruangan alat musik, selesai meminjam, sistem akan melakukan perbuatan pengembangan melalui sistem aplikasi, lalu si admin memeriksa kondisi barang setelah dikembalikan. Dan lagi, jika di sini peminjaman selesai, di mahasiswa akan selesai meminjam.
Jika tidak, peminjaman selesai itu bahkan balik lagi ke mahasiswa. Dan sistem aplikasi mencatat semua transaksi peminjaman dan itu selesai. Baik, ini adalah selanjutnya adalah use case diagram. Di sini ada dua aktor, yaitu si mahasiswa dan si admin UKM. Nah, keduanya mereka harus login dan include dalam username dan password. Nah, kita ngebahas admin yaitu di admin ketika sukses login itu ada dashboard admin itu ada list alat musik, update barang, hapus barang, dan seharusnya saya menambahkan di sini itu ada seperti yang di use case, yang di interface itu saya menambahkan ada barang baru untuk update barang. Tapi di use case saya tidak menambahkan itu. Nah, lalu di selanjutnya ketika mahasiswa berhasil login di dashboardnya itu ada peminjaman alat musik, riwayat peminjaman, dan di user interface saya menambahkan ada dashboard, setting, dan ini keduanya. Nanti saya akan tunjukkan dan ketika mahasiswa dan admin itu juga harus logout. Nah, si aktor ini ada aktor ini ada dua, yaitu mahasiswa dan admin yang saya bilang tadi, yaitu mengakses sistem untuk mendaftar alat musik, melakukan peminjaman, dan melihat riwayat peminjaman. Nah, si admin ini bertugas mengelola data alat musik, update dan hapus barang, serta mengakses dashboard admin. Nah, si use case, fiturnya itu ada login, digunakan oleh kedua aktor, lalu terdiri dari input ke username dan password sebagai informasi yang harus diisi. Terus kedua adalah alat musik, menambahkan daftar alat musik yang tersedia, dan diakses oleh kedua aktor. Ketika itu ada dashboard untuk mahasiswa. Nah, yang tadi saya bilang ini tampilan utama setelah login bagi mahasiswa, terus memberikan akses ke fitur peminjaman alat musik, terus ada riwayat peminjaman. Nah, di dashboard itu ada dashboard admin, itu ada tampilan utama bagi admin, berisi fungsi untuk update barang dan hapus barang, dan yang tadi saya bilang itu ada barang baru untuk update. Nah, 5 ini adalah logout dan digunakan oleh kedua aktor untuk keluar dari sistem. Nah, lalu selanjutnya adalah activity diagram, si login admin, masuk aplikasi, sistem bakal masuk aplikasi, dan seperti tadi, jika ini login ke halaman dashboard, jika berhasil ya dia bakal menambahkan dashboard, jika tidak ya akan kembali lagi ke login halaman dashboardnya. Ini ada dashboard admin yang tadi saya tunjukkan di use case, terus ada logout admin, sama seperti login admin sistemnya. Terus ada dashboard mahasiswa, tadi saya jelaskan juga di sini. Inilah gambarnya. Terus ada login mahasiswa. Di sini ada login mahasiswa nih. Si login. Mahasiswa juga harus login. Dan sistemnya sama seperti login admin. Lalu ada sequence diagram. Si login admin. Lalu ada dashboard admin. Yaitu jika inilah ada struktur sequence-nya. Lalu ada logout admin. Sama seperti login admin. Sequence-nya. Lalu ada login mahasiswa. Yaitu juga sama. Sequence seperti login admin. Lalu dashboard mahasiswa seperti nanti di use case itu ada ini. Lalu di logout mahasiswa itu juga sama seperti logout admin. Lalu the class diagram ini seperti struktur yang ada di dalamnya tersebut. Nanti ketika dashboard muncul inilah class diagramnya. Ada username, string, dan yang lain. Lalu ada state diagram tuh seperti use case cuma dia lebih berbentuk untuk kayak gini strukturnya. Login, dashboard admin, barang baru, list barang, list, terus di admin juga ada lihat list alat musik dan si logout juga. Terus ada deployment diagram, yaitu ini seperti penggunaan eh, bahasa pengodingannya ketika kita juga bikin aplikasinya itu kita menyimpan datanya di mana,
bisa di apa aja TTP server, ada web browser, mobile app itu nanti ke sini. Nah, ini bahasa pengodingannya. Lalu ada IRD, statusnya seperti ini, IRD. Lalu ada IRM, inilah bentuk IRM yang saya buat. Si mahasiswa, ada request informasi, detail request, UKM request informasi, UKM, dan si admin, dan semuanya ini berkesinambungan dalam pembuatan aplikasi ini. Lalu seperti yang tadi di use case ini ada user interface di login admin, seperti inilah bentuknya, tampilan awal loginnya. Nah, di sini dashboard admin, seperti yang saya bilang, itu ada beginilah bentuknya yang saya buat. Lalu selanjutnya ada dashboard mahasiswa, dan ini berbeda dengan admin. Sini dia bisa mengklaim select dan milih berapa yang bisa dipinjam. Sini juga ada searching. Di sini ada dashboard, ada dashboardnya mungkin kurang lengkap di user interface-nya. Ini adalah bentuk dalam bentuk mode HP ketika mereka di HP kayak gini. Lalu di bab 3 terakhir adalah kesimpulan. Saya menyampaikan melalui laporan ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem berbasis objek dalam pengembangan aplikasi pinjaman alat musik di UKM Seni Musik memberikan solusi efektif terhadap permasalahan pengelolaan inventaris yang selama ini dilakukan secara manual. Sistem yang dirancang mampu mengotomatisasi proses peminjaman dan pengembalian, menyediakan informasi real time terkait ketersediaan alat, serta meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan inventaris dengan menggunakan pendekatan UML seperti use case diagram, activity diagram, sequence diagram, quest diagram, hingga deployment diagram. Yang tadi ada state diagram, IRD, IRM, dan user interface. Proses perancangan sistem menjadi lebih struktur dan mudah dipahami. Selain itu, antar muka pengguna user interface juga telah dirancang untuk mempermudah interaksi anggota UKM dengan sistem. Penerapan sistem ini diharapkan dapat mendukung kegiatan UKM secara lebih profesional dan terorganisir, mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan alat, serta mempermudah proses evaluasi dan pengembangan sistem di masa mendatang. Secara keseluruhan, sistem ini memberikan nilai tambah yang signifikan dalam mendukung aktivitas dan manajemen alat musik di lingkungan UKM seni musik. Laporan ini telah menguraikan bagaimana pengelolaan inventaris, peralatan musik yang efektif dalam mendukung kegiatan dan pertunjukan unit kegiatan mahasiswa UKM seni musik. Dengan penerapan ini, beberapa permasalahan utama yang sering muncul dalam pengelolaan inventaris secara manual dapat diatasi dengan lebih baik. Sistem ini berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan inventaris dengan mempermudah dan mempercepat proses pencatatan dan pemantauan peralatan musik. Pengguna dapat mengakses informasi mengenai ketersediaan dan kondisi peralatan secara real time, sehingga meminimalkan kesalahan dalam pendataan dan pengelolaan inventaris. Secara keseluruhan, implementasi sistem request informasi inventaris ini telah memberikan banyak manfaat seperti peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan inventaris. Dengan sistem ini, UKM seni musik dapat menjalankan kegiatannya dengan lebih profesional dan terorganisir, serta meningkatkan kepuasan anggota UKM dalam mengakses dan menggunakan peralatan musik yang tersedia. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk laporan Pratikum ini. Semoga laporan Pratikum ini bermanfaat bagi kalian yang telah menonton. Dan terima kasih untuk Pak Wawan Priyatna, ST dan MTI, telah membimbing saya untuk membuat laporan seperti ini dan belajar untuk seperti ini. Sekian, mungkin banyak kekurangannya, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.